Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Mr. Parjo, dalam acara Ini Bukan Talk Show. Sebelumnya saya ucapkan selamat merdeka yang ke-76 untuk bangsa kita, bangsa Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Dalam hari ini kita akan membahas tentang kemerdekaan bangsa kita, bangsa Indonesia, tentu saja dengan narasumber-narasumber yang terpercaya. Jangan kemana-mana, tetap di sini aja. Mari kita sambut bintang tamu kita hari ini sebagai narasumber, Miss Yuliana. Halo Mr. Parjo. Senang bisa berjumpa lagi dengan Anda, Miss Yuliana. Bagaimana kabarnya hari ini, Miss Yuliana? Alhamdulillah baik-baik saja. Bagaimana dengan Mr. Parjo? Apakah baik-baik saja? Ya, alhamdulillah hari ini saya baik-baik saja, sehat walafiat. Karena hari ini adalah hari kebahagiaan kita semua, bahagia bangsa Indonesia karena merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 merdeka. Baiklah pemirsa, hari ini kita ditemani oleh Miss Yulia Mulyati, setia dinanti tak pernah mati, harum mewangi sepanjang hari. Kita dengarkan bersama-sama sejarah tentang kemerdekaan bangsa kita, Indonesia. Sebelumnya kita dulu Miss Yulia. Baiklah, kita mulai, Miss Yulia. Kita akan kupas tuntas apa saja sih yang tidak pernah diceritakan oleh sejarah-sejarah bangsa Indonesia. Mungkin ada kisah-kisah yang belum pernah didengar ataupun belum pernah dibahas dalam acara apapun. Kita kupas tuntas hari ini. Baiklah, sebelum saya masuk ke materi, saya mau bertanya dulu sama Mr. Parjo. Kira-kira Indonesia ini dulu pernah punya berapa ibu kota? Setahu saya sih cuman ibu kota Jakarta, ibu kota Yogyakarta. Sudah, cuman itu yang saya tahu. Sebenarnya masih ada lagi ibu kota selain itu, yaitu ibu kota di Bukit Tinggi, terus di Aceh. Tapi kalau di Aceh tidak lama, hanya seumur jagung, kira-kira sepekan. Itu kapan di Bukit Tinggi bisa jadi ibu kota Indonesia, dan bagaimana ceritanya? Jadi begini, pada tahun 1948 itu terjadi agresi militer Belanda yang kedua. Nah, di situ pemimpin-pemimpin Indonesia termasuk Bung Karno, Bung Hatta, dan yang lain-lain itu ditahan oleh Belanda dan diasingkan. Nah, kemudian pemerintahan itu diserahkan oleh Safrudin Prawira Negara yang ada di Bukit Tinggi. Safrudin Prawira Negara itu siapa? Wah, ini nih katanya orang Banten, tapi nggak tahu Safrudin Prawira Negara itu siapa. Safrudin itu
aslinya orang Banten, lahir di Serang pada tahun 1911. Nah, terus pada tahun 1948 diangkat menjadi presiden di PDRI yang bertempat di Bukit Tinggi untuk mengemban tugas atau memimpin Republik sementara. Oh, jadi orang Banten ada juga yang pernah jadi presiden ya? Baru tahu saya. Iya, dulunya Safrudin itu seorang menteri. Terus berhubung dia ada di Bukit Tinggi dan pada tahun 1948 itu terjadi agresi militer, maka Bung Karno menugaskan Safrudin untuk meneruskan pemerintahan. Karena waktu itu Bung Karno telah ditahan. Karena adanya Safrudin itu juga, Indonesia kembali memunculkan semangat juang yang tadinya sudah dikuasai oleh Belanda. Ya, walaupun Safrudin memimpin Republik ini tidak lama, cuman hanya 9 bulan, Safrudin memimpin bangsa kita sebelum terjadinya serangan umum 1 Maret 1949 oleh Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Tentunya kita sebagai orang Banten harus bangga ya pada Safrudin, karena kalau tanpa ada beliau, saya pun pernah mendengar Belanda sudah mengumumkan bahwasannya Indonesia sudah tidak ada, bahkan sudah dihapus dari peta dunia. Nah, iya benar itu. Jadi pada saat agresi militer kedua Belanda itu, Belanda sudah mengumumkan kepada seluruh dunia bahwasanya Indonesia sudah kalah, Indonesia sudah dihapuskan. Tapi dengan adanya semangat juang Safrudin dan kawan-kawan, mereka bergerilya di Sumatera, tepatnya di Bukit Tinggi. Mereka pun mengumandangkan Indonesia masih ada, dan itulah menjadi tombak semangat Jenderal Sudirman untuk menyusun semua rencana penyerangan terhadap Belanda waktu itu. Terima kasih atas keterangannya Miss Yulia mengenai sejarah yang jarang terungkap nih. Bahkan saya juga baru dengar kalau Banten sendiri punya presiden dulunya gitu. Nanti kapan-kapan kita cerita-cerita lagi ya tentang sejarah. Oke, siap. Jangan kapokkan buat ngundang saya ya, Mr. Parjo. Sampai ketemu lagi.